Mengejutkan, hari ini ada 5 berita viral tentang Tiko dan Bu Eni. Langsung saja ke berita yang pertama. PLN gratiskan biaya sambung listrik ke rumah Eni dan Tiko. Perusahaan listrik negara PLN menggratiskan biaya sambung baru listrik di rumah mewah milik Eni Sukaesi dan Pulung Mustika Abimana atau Tiko. Adapun rumah mewah itu terbengkalai belasan tahun sehingga tidak dialiri listrik dan air. Berdasarkan keterangan pers yang kompas.com terima, Senin tanggal 9 Januari tahun 2023, sambung baru listrik secara gratis ini dilakukan melalui program Light Up the Dream. Program ini merupakan bentuk donasi pegawai PLN untuk membantu masyarakat tidak mampu yang membutuhkan listrik. Selain sambung baru, Manajer PLN UP3 Cempaka Putih PLN Unit Induk Distribusi Jakarta Raya, Majudin mengatakan bahwa melalui Light Up the Dream, Eni dan Tiko juga diberikan pemasangan instalasi listrik baru di rumah tersebut. Majudin menuturkan, sambungan listrik secara cuma-cuma tersebut disesuaikan dengan kebutuhan hunian. Sedangkan untuk instalasi di dalam rumah, ada bantuan berupa pemasangan kabel, colokan, dan stop kontak. Selanjutnya, PLN juga membantu melakukan pengecekan instalasi listrik yang sudah usang di rumah tersebut. Light Up the Dream ini program PLN untuk berdonasi, membantu saudara-saudara kita yang kekurangan dan membutuhkan listrik. Termasuk ke rumah Ibu Eni dan Tiko, ungkap Majudin. Dihubungi secara terpisah, General Manager PLN Unit Induk Distribusi Jakarta Raya Dodi B. Pangaribuan menambahkan, biaya pemasangan ini ditanggung dari hasil patungan para pegawai. Kemarin kita coba CSR, cuma agak panjang prosedurnya. Jadi patungan aja dari pegawai, ujar Dodi ketika dikonfirmasi, Senin. Memang saya sudah perintahkan gimana caranya CSR. Abis kelamaan, ya sudah kita pakai teman-teman untuk patungan karena alasan kemanusiaan, imbuh dia. Berita kedua, sorak-sorai bergema di rumah mewah Eni dan Tiko saat listrik menyala lagi. Sorak-sorai laki-laki dan perempuan terdengar dari dalam rumah mewah yang terbengkalai milik Eni Sukaesi, 58, dan Pulung Mustika Abima, 23, atau Tiko, Senin, tanggal 9 Januari tahun 2023. Teriakan, "Yeye," itu terdengar sekitar pukul 12.20 waktu Indonesia Barat. Saking lantangnya, teriakan terdengar hingga kedua rumah di sebelah kiri rumah Eni dan Tiko. Ketua Yayasan Bunda Milenial, Siska Rumondor, mengatakan bahwa teriakan tersebut merupakan ungkapan rasa senang Tiko dan kawan-kawan setelah rumah tersebut kembali dialiri listrik. Karena itu listrik kan, tiba-tiba disambungkan kabelnya sama PLN. Kan itu udah belasan tahun ya mati, kata Siska yang turut membantu membersihkan rumah Tiko di kompleks PLN, Kelurahan Jatinegara, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur, Senin. Siska berujar bahwa kediaman Tiko dipasangi kabel baru, sehingga rumah mewah yang terbengkalai itu kembali memiliki aliran listrik. Listrik dites, cekrek, jreng, menyala. Kami langsung bersorakan. Tiko yang menyalakan saklar, kami hitung 1, 2, 3, nyala semuanya, ujar Siska. Adapun listrik di kediaman Eni dan Tiko sedang dipasang kembali pada Senin ini. Alhamdulillah sudah dipasang token, kata Ketua RT 006 RW 002 Kelurahan Jatinegara Noves Haristeja di Kompleks PLN. Untuk memasang aliran listrik, sejumlah petugas PLN sudah tiba di kediaman Eni dan Tiko sejak pukul 10 waktu Indonesia Barat. Berdasarkan pantauan kompas.com di lokasi, para petugas terlihat sibuk membawa berbagai alat termasuk tangga. Mereka terlihat berlalu lalang memasuki pekarangan rumah Eni dan Tiko untuk memasang kabel. Untuk pembayaran saya belum tahu bagaimana. Ini inisiatif PLN yang masang, kata Noves. Berita ketiga, kisah Tiko merawat ibunya viral, John LBF tawari gaji minimal Rp 10 juta dan renovasi rumah. Viralnya kisah Tiko merawat ibunya bernama Eni kian menjadi sorotan. Salah satu pengusaha, Henry Kurnia Adi alias John LBF turut memberikan bantuan. John LBF telah menemui Tiko dan menawarkan pekerjaan dengan gaji minimal 10 juta rupiah per bulan. Ia juga menawarkan untuk merenovasi rumah Tiko dan ibunya. Alhamdulillah semalam saya sudah bertemu Tiko. Saya menawarkan Tiko bekerja di salah satu perusahaan saya dengan gaji minimal 10 juta per bulan, tulis John lewat Instagramnya @JohnBF dikutip Viva Senin, tanggal 9 Januari tahun 2023. Dalam video yang diunggahnya, John sudah bersalaman dan tampak Tiko mengangguk, tanda mau menerima pekerjaan tersebut.
John mengaku akan membimbingnya dalam berbisnis. Bahkan John menyampaikan, dia ingin menjadikan Tiko sebagai adik angkatnya. Jadi nanti Om John sendiri yang akan membimbing Tiko bagaimana nanti Tiko belajar, bagaimana strategi pemasaran, tentang produksi, konten creator dan lain-lain, ujarnya. John menyebutkan bahwa perusahaannya yang bergerak di bidang kontraktor akan merenovasi rumahnya agar menjadi layak huni. Saya juga akan merenovasi total rumah Tiko melalui perusahaan konstruksi saya @johntraktor.co. Supaya layak dihuni oleh Tiko dan Bu Eni, ucapnya. Dia mengungkapkan, untuk renovasi rumah yang akan dilakukan diantaranya membangun taman, termasuk di dalamnya membelikan perabot seperti kasur, TV, AC, dan sebagainya. Alhamdulillah ya Allah, ternyata ini tujuan Engkau beri hamba kesuksesan supaya hamba bisa jadi manfaat untuk banyak orang, kata dia. Seperti diketahui, kisah Tiko dan ibunya sedang menuai sorotan. Sebab keduanya hidup di rumah mewah namun terbengkalai. Bahkan keduanya hidup tanpa air dan listrik selama 12 tahun lamanya. Ibu Tiko dikabarkan sedang menderita gangguan jiwa dan saat ini tengah menjalani perawatan di rumah sakit. Berita yang keempat, kondisi Ibu Eni terus membaik di RSKD Durensawit, mulai tanyakan Tiko dan suami. Kondisi Eni Sukaesi, ibunda dari Tiko yang diduga mengalami depresi terus membaik selama menjalani perawatan di Rumah Sakit Khusus Daerah RSKD Durensawit, Jakarta Timur. Direktur RSKD Durensawit Niken Sari Kusrindartia mengatakan, Eni alias Ibu Eni telah menjalani perawatan selama 11 hari sejak dievakuasi petugas suku dinas Sudin Sosial Jakarta Timur dari rumah mewahnya yang terbengkalai pada tanggal 30 Desember tahun 2022. Kondisi kesehatan pasien secara fisik dan psikis secara bertahap sedikit demi sedikit menuju ke arah yang lebih positif, baik, kata Niken Sari Kusrindartia di Jakarta, Senin, tanggal 9 Januari tahun 2023. Ibu Eni mendapatkan penanganan jiwa dan fisik pada 2 hari pertama perawatan di RSKD Durensawit. Saat ini ibunda Tiko tersebut dirawat di ruang rawat inap jiwa. Meski demikian, Eni masih harus dirawat inap untuk keperluan observasi dan evaluasi yang dilakukan dokter spesialis jiwa, psikiater dan psikoterapi oleh tim perawatan. Perawatan yang diberikan penanganan fase akut atau kegawat darutanan fisik dan jiwa. Dilanjutkan pemeriksaan klinis, penunjang dan pemberian terapi medis psikofarmaka atau obat-obatan, ujar Niken. Niken menjelaskan, selama perawatan, perempuan yang mengalami depresi dan tinggal di rumah mewah yang terbengkalai selama puluhan tahun itu sudah mulai berkomunikasi pasif. Dia mulai menanyakan anak dan almarhum suaminya. Namun memang cenderung lebih banyak diam dan baru menjawab seperlunya jika ditanya. Ibu Eni dapat dijenguk pihak keluarga sesuai jadwal besuk selama menjalani perawatan di RSKD Durensawit. Pasien boleh dijenguk sesuai jadwal dan peraturan, sekaligus mengevaluasi respons pasien ke caregiver-nya pengasuh. Putra atau keluarga, tutur Niken. Sebelumnya, viral di media sosial mengenai kehidupan Ibu Eni dan anaknya yang bernama Tiko. Eni tinggal di rumah mewah tanpa listrik dan air selama belasan tahun. Eni yang mengalami depresi selama ini hanya dirawat seorang diri oleh Tiko. Berita yang kelima, Tiko minta maaf ke keluarga ayah karena kisahnya viral, tuai pujian. Kisah Tiko dan ibunya, Eni belakangan ini menjadi perbincangan publik. Tiko diketahui merawat Ibu Eni yang mengalami gangguan jiwa seorang diri sejak tahun 2010 di rumah mewah yang terbengkalai tanpa aliran listrik dan air. Tiko minta maaf apabila pernyataannya di berbagai media ternyata menyakiti keluarga sang ayah. 2. Kisahnya viral, keluarga Herman Muji Susanto ancam tuntut Tiko. Viralnya kisah Tiko rupanya semakin melebar kemana-mana. Keluarga Herman Muji Susanti yang diduga ayah Tiko akhirnya muncul angkat bicara dan meluapkan kemarahan. Keluarga Herman bahkan mengancam akan mengambil langkah hukum dan menuntut Tiko. 3. Reaksi Tiko usai diklaim anak angkat oleh keluarga mendiang suami Ibu Eni. Kisah Tiko yang viral karena merawat ibunya seorang diri di rumah mewah tanpa listrik dan air terus membongkar fakta mengejutkan. Terlebih saat beberapa oknum yang mengklaim keluarga mendiang ayahnya, Herman Muji ikut buka suara. Melansir dari tayangan YouTube Pratiwi Novianti, keluarga mendiang Herman Muji mengklaim bahwa Tiko adalah anak angkat dari Ibu Eni. Bahkan, pihak keluarga mendiang Herman Muji juga mengklaim bahwa cerita yang keluar dari mulut Tiko hanya rekayasa semata. Gak kasihan kalau saya bilang, karena dia ini ditinggalin banyak fasilitas yang ada. Perabotan masih lengkap, rumah besar. Iya kan?
Secara logika itu nggak masuk akal, sambungnya. Sementara itu, Tiko sendiri mengaku tak ambil pusing dengan pernyataan dari keluarga mendiang ayahnya. Ia juga tak peduli dengan status anak angkat yang diklaim oleh keluarga tirinya. Tiko tidak mau ambil pusing apa kata orang tentang hubungan Tiko ibu dan Pak Herman, entah saya dipungut lalu diadopsi atau katanya tidak ada hubungan darah sama sekali. Ya itu kan kata mereka, kata Tiko, dikutip dari Instagram @insta_julid. Yang pasti Tiko sudah dirawat mulai dari bayi sampai Tiko besar dan artinya Tiko anak mereka dan mereka adalah orang tua Tiko. Setahu Tiko kan tinggal dari kecil sampai besar bersama ibu dan ayah dan tidak ada ungkapan sama sekali dari mereka, Tiko kamu bukan anak ibu dan ayah, itu tidak pernah sama sekali, malah mereka merawat Tiko dengan kasih sayang, sambungnya. Tiko menambahkan bahwa bila statusnya terbukti anak angkat, ia akan tetap menyayangi Ibu Eni bak orang tuanya sendiri. Atau kalaupun Tiko bukan anak kandung Ibu Eni dan Pak Herman, tapi Tiko tetap sayang kok sama mereka dan menganggap mereka adalah orang tua Tiko, paparnya. Bayangin dari bayi Tiko dirawat, dikasih makan, dibeliin baju, disekolahin dan masih banyak lagi. Apa ada alasan Tiko tidak menganggap mereka orang tua Tiko? Logikanya deh, pungkasnya. 4. Disebut anak angkat dan dituding berbohong, Tiko minta maaf pada keluarga Herman. Keluarga mendiang Herman Muji Susanto mendadak ikut bersuara di tengah keviralan Tiko dan Ibu Eni. Oknum yang mengaku pihak keluarga mendiang Herman menuding bahwa Tiko mengarang cerita bohong. Tak hanya itu, pihak keluarga mendiang Herman juga mengklaim bahwa Tiko hanya berstatus anak angkat. Hal itu membuat Tiko langsung buka suara. Ia bahkan mengucapkan kata maaf pada keluarga mendiang ayahnya. Terkait yang terjadi, saya tahu bahwa yang saya lakukan agak lancang dan menyakiti perasaan pihak almarhum keluarga papa saya, kata Tiko, melalui kanal YouTube Pratiwi Novianti. Aku selaku anak dari Herman Muji Susanto, tolong amat sangat saya dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya karena yang saya lakukan salah, sambungnya. Tiko lantas menjelaskan bahwa dirinya tidak pernah berniat menjelekkan mendiang ayahnya. Kalau keluarga almarhum papa saya merasa dijelekkan itu bukan niatku karena aku tidak tahu apa-apa. Aku menceritakan ini berdasarkan apa yang aku alami selama ini, imbuhnya. Mulai saat ini aku ingin fokus merawat ibu aja dan mengurus rumah. Jadi mungkin aku akan berhati-hati memilih kata-kata ke depannya. Sekali lagi aku minta maaf dan terima kasih kalau emang dimaafkan, pungkasnya. Sementara itu, pihak keluarga mendiang Herman Muji sudah memaafkan aksi Tiko. Pihak keluarga menilai bahwa Tiko tidak pernah mengetahui kebenaran apapun karena dirinya kala itu masih kecil. Diketahui, Tiko menjadi viral karena rela merawat ibundanya seorang diri di rumah mewah tanpa listrik dan air selama 10 tahun. Hingga kini, banyak fakta terkuak di balik kisah viral tersebut. 5. Tiko berandai-andai jika terbukti sebagai anak angkat Ibu Eni. Perjuangan Tiko merawat Ibu Eni tidaklah mudah. Bahkan setelah dapat bantuan dari orang lain mengenai rumah mewahnya yang tanpa listrik dan air bersih, Tiko masih harus meladeni sikap tak mengenakan dari keluarga sang ayah. Tiko baru saja disebut sebagai anak angkat Ibu Eni dan Herman Muji, ayahnya yang pergi meninggalkannya sejak lama. Keluarga Herman juga menuding cerita Tiko sebagai rekayasa. Tiko lantas berandai-andai jika dirinya memang adalah anak angkat. Jika benar tidak lahir dari rahim Ibu Eni, ia mengaku tidak peduli. Tiko tidak mau ambil pusing apa kata orang tentang hubungan Tiko, ibu dan Pak Herman, entah saya dipungut lalu diadopsi atau katanya tidak ada hubungan darah sama sekali. Ya itu kan kata mereka, kata Tiko baru-baru ini. Tiko mengaku menyayangi Ibu Eni lebih dari apapun. Ia tak akan pernah melupakan jasa sang ibu yang merawatnya sejak kecil. Yang pasti Tiko sudah dirawat mulai dari bayi sampai Tiko besar dan artinya Tiko anak mereka dan mereka adalah orang tua Tiko. Setahu Tiko kan tinggal dari kecil sampai besar bersama ibu dan ayah dan tidak ada ungkapan sama sekali dari mereka, Tiko kamu bukan anak ibu dan ayah, itu tidak pernah sama sekali, malah mereka merawat Tiko dengan kasih sayang, sambungnya. Lebih lanjut, jika suatu saat statusnya berubah terbukti adalah anak angkat, Tiko menegaskan akan tetap menyayangi Ibu Eni seperti ibu kandungnya sendiri. Atau kalaupun Tiko bukan anak kandung Ibu Eni dan Pak Herman, tapi Tiko tetap sayang kok sama mereka dan menganggap mereka adalah orang tua Tiko, ucap Tiko. Bayangin dari bayi Tiko dirawat, dikasih makan, dibeliin baju, disekolahin dan masih banyak lagi.
Apa ada alasan Tiko tidak menganggap mereka orang tua Tiko? Logikanya deh, tutup pria berusia 23 tahun tersebut.